Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, seperti biasa, spoiling detail udah rilis di Reddit nih. So, without continue long again, monggo enjoy my one spoiling time 1022 ini, oke? Let's go! Judul chapter 1022, The Stars Entrance, atau kalau diartikan mungkin jadi pintu masuk bintang. Jadi kepikiran true meaning dari judul ini deh. Lalu di cover judul ada beberapa anggota suku Tontata dan seekor katak yang lagi main petak umpet di semak-semak. Sepertinya ini masihlah cover requestan dari fans, tapi untuk jelasnya nunggu manga plus mawon. Next kita masuk ke menu utamanya, di mana chapter 1022 dimulai sama informasi update di Perang Onigashima yang disampaikan dalam bentuk narasi yang mengungkap informasi tentang perbedaan jumlah yang tersisa di kedua belah pihak mulai sisa sedikit. Selain itu juga di momen tersebut diperlihatkan peta hasil Onigashima yang memperlihatkan posisi di mana masing-masing Tobiropo dikalahkan. Namun meski sudah semuanya dikalahkan ya, di manganya baru diperlihatkan momen Black Maria, Wuzwu, dan Sasaki saja yang tidak sadarkan diri setelah pertempuran mereka. Sedangkan kondisi dari Ulti dan Pegwan masih belum diperlihatkan di momen ini. Selanjutnya kita juga diperlihatkan Pulau Onigashima yang terbang di udara sekarang sudah sangat dekat dengan ibu kota bunga. Kalau kita lihat dari peta kecil yang diperlihatkan di momen ini, kita bisa menyadari kalau Pulau Onigashima sudah terbang lebih dari setengah jarak dari pantai Wano Kuni ke ibu kota bunga. Makanya tinggal tersisa 15 menit lagi waktu yang dibutuhkan buat Onigashima sampai di ibu kota bunga. Sementara itu di sana juga diperlihatkan sedikit momen Luffy yang sedang berteriak penuh energi setelah memakan semua persediaan makanan milik Karibo, dan seperti biasanya setelah Luffy makan terlalu banyak, perutnya akan membesar dan menggelembung. Next, momen pun pindah ke lantai 3 Onigashima, di mana Raizo dan Fukurokuju terlihat sedang bertarung. Raizo menggunakan teknik Ninpo Bunshin no Jutsu untuk membuat beberapa bayangan, sementara Fukurokuju menggunakan teknik Ninpo Mimitabu Crackers yang membuat Fukurokuju bisa memanipulasi daun telinganya layaknya petasan dan sebuah cambuk. Sayangnya, meski Raizo menggunakan teknik bayangan, Fukurokuju masih mampu menemukan mana Raizo yang asli, sehingga Raizo pun terkena serangan dari Fukurokuju. Nah, setelah terkena serangan, Raizo berhenti sejenak dan bertanya ke Fukurokuju alasan kenapa dirinya memilih untuk melayani Orochi. Well, Fukurokuju pun menjawab dengan bangga kalau dirinya adalah ninja dan sudah menjadi tugasnya untuk melayani Shogun dari Wano Kuni. Fukurokuju menambahkan kalau sebaliknya orang yang Raizo layani hanyalah hantu. Jadinya menurut Fukurokuju, Raizo gak bakal bisa jadi ninja sejati karena dia masih mencampurkan pilihannya dengan perasaan pribadinya. Merasa dipojokkan, Raizo menjawab kalau tindakan yang dia lakukan hanyalah bukti ketulusannya. Raizo menjelaskan kalau mereka, para anggota Akazaya, semuanya telah mati bersama Tuan Oden pada hari itu. Jadi apa yang Fukurokuju lihat saat ini hanyalah hantu yang punya tujuan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh mendiang Oden. Raizo pun menutup perkataannya dengan mengatakan kalau malam yang menyelimuti Kaido dan Orochi akan segera berakhir dan matahari akan segera menyinari Wano Kuni saat Momo menjadi Shogun. Nah, saat Raizo sedang berbicara, kita juga bisa melihat para Akazaya lainnya seperti Kinemon, Kiku, dan Asura yang masih terbaring di tanah, namun wajah mereka bertiga ya tidak terlihat. Sedangkan sisa Akazaya lainnya seperti Denjiro terlihat sedang berlari ataupun bertarung. Next, momen pun bergeser sedikit masih di lantai 3 kastil Onigashima, namun sekarang memperlihatkan Killer dan Hawkins yang sedang bertarung. Hawkins terlihat sudah menggunakan bentuk orang-orangan sawahnya, di mana kita bisa melihat beberapa boneka jerami di tanah. Nampaknya Killer sudah menyerang Hawkins berkali-kali, namun berkat kekuatan buah iblisnya, si Hawkins masih bisa bertahan dan belum merasakan dampak apa-apa. Di momen itu juga, Killer pun terlihat bertanya tentang berapa sisa nyawa yang dimiliki oleh Hawkins. Si dukun santet pun dengan santainya menjawab kalau nyawa yang tersisa tidaklah banyak. Dia menjawab hal tersebut sambil tertawa dengan tenang. Well, melihat respon Hawkins yang seolah mengejek, Killer pun menusuk kembali Hawkins, namun anehnya Hawkins malah kembali tertawa sambil berkata, aku memang tidak memiliki banyak nyawa lagi, tapi pertanyaannya sekarang adalah, nyawa siapa yang aku miliki? Guys, saat Hawkins ditusuk, momen pun langsung berpindah sebentar ke lantai 2 kastil Onigashima yang memperlihatkan Law dan Kid yang sedang bertarung dengan Big Mom. Di momen itu tiba-tiba Kid terlihat berlutut dengan luka tusukan muncul di dadanya. Wow, jelas sudah nyawa yang dimiliki oleh Hawkins saat ini adalah milik Kid. Makanya Hawkins pun berkata ke Killer kalau Killer membunuh Hawkins saat ini, maka kaptennya pun akan ikut mati dan kematiannya berkat tanganmu sendiri. Wah, seru nih. Next, momen pun kembali berpindah ke lantai pertunjukan yang memperlihatkan King dan Queen sedang menghancurkan seluruh lantai bersama-sama. Keduanya pun terlihat sedang dalam bentuk hibridnya masing-masing. Keduanya mencoba untuk menyerang seluruh gifter yang mengkhianati mereka. Beberapa area di sana ya terlihat sudah terbakar oleh api, sedangkan King terlihat sedang mencoba meraih kepala seorang gifter berlengan 4, di mana tangan dari gifter tersebut sudah kebakar.
Di momen itu juga terlihat Marco sudah mencapai batasnya, sehingga gak bisa meladeni King dan Queen secara bersamaan lagi. Namun untungnya masih ada Sanji yang mencoba melawan keduanya, meskipun berakhir harus terlempar cukup jauh. Lalu Sanji pun bangkit dari jatuhnya, berteriak kepada Chopper dan Miyagi untuk membawa Zoro lari jika obat rahasia mereka ternyata gak bekerja. Dr. Miyagi pun mengatakan obat itu mungkin memerlukan beberapa waktu hingga akhirnya bekerja pada tubuh Zoro yang sangat kritis. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Dr. Miyagi, Sanji kembali bergerak dan menendang wajah Queen dengan sangat keras. Sayangnya, King yang berada di sana malah berlari ke arah berlawanan, atau tepatnya King bergerak ke arah Zoro. Sedangkan Perospero terlihat masih berada di dalam ruangan, tapi dia sedang mencoba bergerak dari area sebelumnya, dan tujuan dari Perospero bergerak ternyata adalah membidik Sanji dengan panah permen yang sudah dia siapkan. Perospero ternyata berniat membalaskan dendam atas apa yang terjadi di pesta pernikahan di Whole Cake Island. Beruntungnya saat Perospero sudah mendapatkan tempat yang tepat agar jarak tembaknya lebih baik, Nekomamushi terlihat datang dengan kecepatan penuh dan menampar wajah Perospero. Sesaat sebelum Perospero menembakkan panahnya pula. Tamparan dari Nekomamushi tersebut ya sangatlah keras hingga ngebuat Perospero terbang cukup jauh dan menabrak batu di dekat jembatan. Sementara itu, Chopper, Dr. Miyagi, dan Tristan berlari bersama Zoro yang digendong oleh para samurai. Namun saat sedang berlari, King akhirnya berhasil menyusul mereka dan King melancarkan bola api di tangannya dan menyerang Chopper dan yang lainnya dengan serangan baru yang disebut Undawn. Untungnya, Marco kembali muncul dan tiba tepat waktu, makanya serangan dari King masih bisa diblokir oleh teknik Fushi Azami miliknya yang merupakan jurus milik Marco yang digunakan untuk memblokir serangan Yasakani no Magatama milik Kizaru di perang besar Marineford. Guys, keseruan tak berhenti di sini. Sesaat setelah menahan serangan King, Marco berkata kalau dulu dia pernah mendengar kalau ada sebuah ras makhluk hidup yang bisa menciptakan api hidup di atas Red Line, King the Fire. Apakah mungkin kamu bagian dari ras itu? Sayang, King tidak berkata apa-apa dan nampaknya gak berniat menjawab perkataan Marco. Sedangkan Queen yang sebelumnya ditendang oleh Sanji mulai kembali bergerak ke arah King dan berkata kalau dia sudah lelah dengan semua ini dan baik Queen dan King sepakat ingin membunuh Marco. Makanya Queen menyiapkan lasernya sedangkan King menyiapkan sihir bola api di tangannya. Keduanya terlihat sudah siap untuk menyerang Marco bersamaan. But Marco yang melihat Queen dan King sudah dalam mode siap bertempur berkata kalau dia menyerah dan dia merasa sudah cukup berjuang. Makanya Marco pun menambahkan kalau saatnya para bintang masuk ke panggung. Dan tiba-tiba saja suara perban Zoro robek terdengar dan Chopper yang berada di dekat situ sangat terkejut dan suara Santoryu Rengoku Onigiri dan Diable Janbe Mouton Suit tiba-tiba bergema. Dua serangan super dahsyat dari Zoro dan Sanji pun melancar ke dua All-Star. Oh, selepas melancarkan serangan tersebut, keduanya saling mengucapkan ucapan yang bakal bikin hype luar biasa ketika animenya rilis. So, nantikan aja di React 1022 bagaimana Mr. K berpendapat tentang hal ini. Udah itu aja untuk spoiler detailnya, ge. See you again next time. Adios, you gotta stay safe everyone. Salam anime.